Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya akan mengisi seri kesehatan 9 ala Joko Marsono. Yang kali ini saya akan menyampaikan waktu yang tepat untuk hipnoterapi. Hipnoterapi sebenarnya ada beberapa cabang. Ada hipno slimming, ada hipno public speaking, ada hipno parenting, ada hipno stage, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, hipnoterapi ini adalah mengobati masalah-masalah gangguan kejiwaan seperti gangguan takut pada ketinggian, gangguan terhadap fobia masa lalu, gangguan terhadap hal-hal yang bersifat tidak disukai, misalnya hewan, ada takut kucing, takut korek api, takut misalnya tikus, itu bisa menjadi gangguan pada dirinya. Bahkan kadang-kadang gangguan-gangguan kejiwaan itu bisa mengganggu fisiknya, bisa menjadi pusing, bisa menjadi asam lambung, bisa menjadi berdebar-debar dan lain sebagainya. Ini kemudian yang disebut dengan psikosomatis. Karena itu perlu dilakukan terapi terhadap gangguan kejiwaan ini. Pertanyaannya adalah kapan itu bisa dilakukan? Kalau kita akan melakukan itu, kita harus melihat kondisi seseorang. Kita lihat atas dasar kondisi kesadaran seseorang, yaitu berdasarkan gelombang otak masing-masing. Bisa kita lihat pada kondisi yang sadar semacam ini, yang disebut dengan alam sadar, ini adalah gelombang beta. Selain itu, ada yang disebut dengan alam bawah sadar seseorang, yaitu pada gelombang otak alfa dan theta. Kemudian yang terakhir adalah delta. Tapi delta itu sudah tidak bisa komunikasi dengan orang lain, karena itu pada posisi tidur. Yang bisa kita lakukan adalah posisi pada saat gelombang alfa dan theta, yaitu gelombang setelah berada di alam sadar melewati critical area menjadi alam bawah sadar itu. Kenapa bisa dilakukan? Karena pada saat itulah manusia bisa menerima input dari luar, walaupun sebenarnya dia juga dalam kondisi yang masih dalam kesadaran. Ada dua macam bentuk alam bawah sadar. Yang pertama adalah orang yang berada dalam keadaan antara alam sadar dan alam bawah sadar, tetapi sudah bisa menerima itu, yang disebut dengan kondisi trans. Berikut nanti saya sampaikan contoh videonya. Orang masih sadar tetapi bisa menerima input dari luar, atau bisa menerima kata-kata atau pesan-pesan afirmatif yang sesuai dengan keinginan kita. Apakah keinginan mau belajar yang baik, keinginan mau ibadah yang baik, keinginan untuk tidak takut terhadap gangguan-gangguan kejiwaan itu. Cara yang lain adalah pada kondisi alam bawah sadar penuh. Pada kondisi ini pasien itu siap menerima afirmasi apapun, yaitu afirmasi ya seperti yang diinginkan. Apakah takut pada ketinggian, apakah afirmasi yang bentuknya menghilangkan gangguan-gangguan psikosomatis. Ini bisa dilakukan pada saat itu, pada saat yang tepat seperti itu. Pengobatan yang dilakukan adalah ada dua macam. Yang pertama itu diberikan penyampaian secara verbal. Bentuknya adalah afirmasi, kalimat-kalimat yang diinginkan terhadap seseorang itu
Dan yang kedua adalah memberikan energi magnetis. Ini mengikuti hukum Dr. Mesmer. Seseorang itu beda kekuatan energinya satu dengan yang lain dan bisa sebagai dasar untuk terapi. Berikut ini saya sampaikan contoh bagaimana kedua bentuk seseorang yang siap menerima terapi yang dimaksud. Silakan menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa? Jawab saja. Namamu siapa? Sing keras. Nggak tahu. Namamu? Tahu. Benar nggak tahu? Sekarang kalau namamu nggak tahu, itu saya latih konsentrasi untuk menghilangkan angka 7. Angka 7 akan hilang, kamu mengingat bagaimanapun angka itu akan tetap hilang karena angka sudah saya taruh di kamar. Coba dihitung tangannya, dirijinya. Jarinya dihitung. Yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Terus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Terus? 9, 10, 11. Oke. Jiro, lu, patmo, nemu. 10, 11. Namamu siapa? Nggak tahu kok. Nah, sebentar lagi namamu kembali ya. Coba konsentrasi sekarang. Konsentrasi sekarang. Namamu dengan tepuk tangan sekali, namamu akan kembali. Tepuk tangan sekali, namamu kembali. Coba, tepuk tangan sekali. Namamu siapa? Niko. Niko Putra. Terus angka juga akan kembali dengan tepuk tangan sekali lagi. 8 dikurangi 1 berapa? 8 kurangi 1, 7. Nah, sudah betul toh? Ya. Jadi jarinya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah betul kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Wes. Mbak Dila, dengar apa yang saya katakan? Mbak Dila, dengar apa yang saya katakan? Dengar apa yang saya katakan? Dengar apa yang saya katakan? Mbak Dila, dengar apa yang saya katakan? Oke. Saya hitung sampai 5. Dalam hitungan kelima, Mbak Dila boleh buka mata. 1. Mbak Dila dalam kondisi yang sangat segar. 2. Mbak Dila dalam kondisi yang sangat semangat. 3. Mbak Dila dalam kondisi yang gembira, banyak tertawa, riang gembira. 4. Sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. 5. Kondisi yang sangat-sangat nyaman. Kondisi yang sangat-sangat nyaman. Kondisi yang gembira, kondisi yang nyaman, kondisi yang semangat, sehat, banyak tertawa. Buka mata.